Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa pemain kayak Ronaldo atau Haaland itu badannya kayak robot dan nggak gampang capek? Bener banget, Fer. Banyak yang ngira itu cuma genetik. Padahal, ada rahasia gelap di balik piring makan mereka. Hari ini kita bakal bongkar 5 rahasia pola makan dan latihan pemain bintang yang mungkin kedengeran gila buat kita orang biasa. Dari mulai diet yang super ketat, sampai jadwal tidur yang nggak masuk akal. Siap-siap kaget ya, karena apa yang kalian tahu selama ini cuma permukaannya aja. Yuk kita kupas tuntas satu-satu biar kalian paham gimana cara jadi atlet elit. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Di sini kita bakal bahas semua hal yang bikin kalian makin pintar soal dunia olahraga. Kali ini temanya seru banget, yaitu fakta tersembunyi dari para idola lapangan hijau kita. Jangan cuma nonton pertandingannya, tapi pelajari juga gimana mereka bangun disiplin yang luar biasa. Kita bakal kasih gambaran lengkap, biar kalian bisa dapat inspirasi buat gaya hidup sehat kalian juga. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke rahasia yang pertama. Rahasia nomor 1, kita mulai dari urusan perut. Adi, kamu tahu nggak kalau beberapa pemain top itu anti banget sama yang namanya gula dan tepung? Wah, kalau itu sih aku dengar dikit, tapi ternyata lebih ekstrim lagi ya. Bukan cuma dikit, Adi. Banyak dari mereka, termasuk pemain sekelas Benzema, bener-bener ganti nasi putih mereka sama quinoa atau kacang-kacangan tertentu. Pantesan mereka nggak pernah kelihatan buncit ya. Karbohidratnya bener-bener dipilih yang indeks glikemiknya rendah banget. Betul, tujuannya biar energi mereka stabil sepanjang pertandingan, bukan cuma tinggi di awal terus drop. Tapi Vero, emang mereka nggak bosen makan kayak gitu terus tiap hari? Nah, itu dia poinnya. Mereka punya koki pribadi yang bisa nyulap makanan sehat jadi enak banget. Oh, pantas. Harganya juga pasti mahal banget ya buat bayar koki khusus itu. Jelas, tapi itu investasi buat karir mereka yang harganya jutaan euro. Jadi intinya, mereka ngelihat makanan itu sebagai bahan bakar, bukan cuma buat muasin lidah. Tepat sekali. Disiplin di meja makan adalah kunci pertama kesuksesan mereka di lapangan. Selain jenis makanannya, jam makanannya juga diatur ketat banget loh. Apa mereka juga ngelakuin semacam puasa atau gimana? Beberapa pemain emang pakai metode intermittent fasting buat ngejaga kadar lemak tubuh mereka tetap di bawah 10%. Waduh, 10% itu kering banget ya, otot semua isinya. Iya, makanya mereka jarang banget cedera otot, karena nggak ada beban lemak yang ganggu pergerakan. Gila sih. Bayangin, kita lari 90 menit tapi perut kerasa ringan banget karena diet itu. Terus, kalau urusan protein, mereka cuma makan dada ayam doang kayak Binaraga. Nggak cuma ayam, rahasianya ada di ikan-ikanan segar, terutama yang kaya omega 3. Kayak salmon gitu ya maksudnya? Iya, tapi ada yang lebih spesifik lagi, kayak ikan todak atau tuna yang nggak banyak diolah pakai minyak. Jadi proteinnya murni buat regenerasi otot setelah latihan yang berat banget itu. Benar, dan mereka hindarin banget daging merah yang susah dicerna sebelum hari pertandingan. Satu lagi yang unik, mereka itu musuhan sama minuman bersoda. Ingat kejadian Ronaldo geser botol soda pas konferensi pers kan? Nah, itu contoh paling nyata betapa mereka sangat menjaga apa yang masuk ke tubuh. Air putih adalah satu-satunya sahabat sejati mereka dimanapun berada. Bahkan suhu airnya pun diatur. Biasanya suhu ruangan biar nggak bikin kaget metabolisme tubuh. Detail banget ya, sampai suhu air aja dipikirin matang-matang. Oke, itu baru rahasia pertama soal pola makan. Sekarang kita masuk ke rahasia kedua, pola tidur yang nggak biasa. Bukannya atlet itu butuh tidur
Itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Oh iya, buat teman-teman di rumah, jangan langsung coba diet ekstrim ini tanpa tanya ahli ya. Bener banget, setiap orang punya kebutuhan nutrisi yang beda-beda. Mulailah dari hal kecil yang konsisten, jangan langsung gaspol terus berhenti di tengah jalan. Kayak yang kita bahas tadi, konsistensi itu yang paling susah tapi paling ngefek. Jadi, pelan-pelan asal kelakon. Yang penting ada kemajuan tiap harinya. Semangat buat kalian semua yang lagi berjuang buat hidup lebih sehat. Where, menurut kamu siapa sih pemain yang paling disiplin yang pernah ada? Kalau menurut data dan cerita banyak orang, tetap Cristiano Ronaldo sih juaranya. Nggak kaget sih, dia bahkan nggak minum alkohol sama sekali ya. Iya, dan dia sangat terobsesi sama kebersihan makanan dan latihan, sampai orang-orang di sekitarnya pun ikut terbawa. Definisi influencer yang sebenarnya, ngaruhin orang buat jadi lebih baik lewat aksi nyata. Tapi banyak juga pemain muda sekarang yang mulai ngikutin jejak dia, kayak Haaland. Masa depan sepak bola bakal makin kompetitif dengan atlet-atlet yang makin sadar kesehatan. Oh iya Adi, kamu tahu nggak kalau pemain bola juga sering latihan mata? Latihan mata? Emangnya matanya bisa dilatih biar lebih tajam lihat bola? Iya, mereka pakai software khusus buat ningkatin persepsi ruang dan kecepatan reaksi visual. Wah, jadi otak mereka dilatih buat proses informasi lebih cepat daripada orang biasa. Makanya mereka bisa lihat celah sempit buat kasih operan maut dalam sekejap mata. Semuanya benar-benar dipikirin ya. Sampai koordinasi mata dan kaki aja ada latihannya. Sepak bola modern emang udah jadi perpaduan antara fisik yang kuat dan teknologi yang canggih. Bener-bener menginspirasi banget obrolan kita hari ini, Fer. Aku harap teman-teman yang nonton juga ngerasa hal yang sama. Kita jadi sadar kalau di balik keglamoran mereka, ada pengorbanan yang luar biasa besar. Nggak ada sukses yang datang dari langit gitu aja tanpa tetesan keringat. Semoga video ini bisa bikin kalian makin semangat buat olahraga besok pagi. Nggak perlu langsung berat, lari pagi 15 menit aja udah awal yang bagus banget kok. Setuju. Yuk mulai investasi ke diri sendiri sekarang juga. Oke guys, itu tadi 5 rahasia pola makan dan latihan pemain bintang dunia yang berhasil kita bongkar. Kalau kalian punya info menarik lainnya, atau ada yang pengen dibahas, tulis di kolom komentar ya. Kita senang banget kalau bisa diskusi bareng kalian di bawah sana. Siapa tahu ada rahasia pemain idola kalian yang belum kita sebutin di sini. Jangan ragu buat berbagi ilmu, karena berbagi itu indah dan bikin kita makin pintar bareng-bareng. Sampai jumpa di kolom komentar ya Sobat Olahraga. War, sebelum kita tutup, ada pesan terakhir buat penonton? Pesannya cuma satu, jangan pernah menyerah sama disiplin diri sendiri, karena hasil nggak pernah hianati proses. Mantap banget! Dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Makasih banyak buat kalian yang udah nemenin kita sampai detik ini. Kalian luar biasa. Tetap jaga kesehatan dan terus berolahraga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan pembahasan yang gak kalah seru dan informatif. Akhir kata, saya Vero dan rekan saya Adi pamit undur diri dulu. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya dari channel kita. Tekan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan info-info menarik soal dunia atlet. Sampai jumpa di video berikutnya. Selam olahraga dan tetap bugar ya semuanya. Bye-bye. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.